Baik, Bapak Ibu pengawas sekolah, selanjutnya yaitu topik pembelajaran yang kedua tentang pendampingan dalam pengembangan satuan pendidikan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk meningkatkan kompetensi pengawas sekolah dalam pembinaan kepala sekolah untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan, perencanaan program pengembangan, serta melaksanakan program pengembangan. Dengan melihat tujuan tersebut, diharapkan Bapak Ibu pengawas sekolah yang sebagai supervisor mampu memahami materi pada topik pembelajaran kali ini yang akan saya jelaskan secara singkat dan rinci. Dalam pembelajaran kali ini terdapat tiga indikator pencapaian. Yang pertama, melakukan pemetaan perubahan. Yang kedua, melaksanakan pembinaan dalam perencanaan. Yang ketiga, melaksanakan program pengembangan satuan pendidikan. Nah, yang pertama itu melakukan pemetaan perubahan, artinya dalam hal ini pengawas sekolah sebagai supervisor mampu melakukan pendampingan kepala sekolah melalui tiga hal, melalui pendampingan, melakukan pendampingan strategi dan metode pada perencanaan satuan pendidikan. Yang kedua, melaksanakan pembinaan dalam perencanaan. Artinya, pembinaan dalam perencanaan program pengembangan satuan ini berpusat pada peserta didik dan satuan pendidikan. Dan yang terakhir, melaksanakan program pengembangan pada satuan pendidikan. Pada kali ini, kita akan belajar tiga materi. Yang pertama ada pendampingan dalam pengembangan di satuan pendidikan. Yang kedua, pendampingan supervisor dalam perencanaan pengembangan satuan pendidikan. Dan yang terakhir, pendampingan dalam pelaksanaan program pengembangan satuan pendidikan. Yang pertama yaitu pendampingan dalam pengembangan satuan pendidikan. Jadi, salah satu aspek penting dari pendampingan ini adalah peningkatan kapasitas kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan sebagai supervisor. Sehingga kita sebagai supervisor itu dapat memberikan bimbingan dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan siswa serta membantu dalam implementasi kurikulum yang relevan. Dengan dukungan ini, kepala sekolah itu juga jadi lebih efektif dalam menciptakan suasana belajar serta pengembangan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Nah, adapun tujuan supervisor dalam melaksanakan pendampingan ini, yang pertama ada meningkatkan kapasitas sekolah, dan yang kedua memastikan ketercapaian standar nasional pendidikan. Nah, yang pertama meningkatkan kapasitas sekolah, artinya dengan adanya pendampingan ini, eh, pengawas sekolah sebagai supervisor itu diharapkan mampu menyusun rencana serta eh, kepala sekolah memiliki keterampilan dan sumber daya untuk menjalankan rencana dan mampu memantau dan menilai pelaksanaan program serta mengidentifikasi hambatan dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Kedua, memastikan tercapaian standar nasional pendidikan. Nah, artinya ini supervisor sebagai pengawas sekolah itu memastikan bahwa semua aspek penyelenggaraan yang ada di suatu instansi pendidikan itu telah sesuai dan telah memenuhi 8 standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun 8 standar nasional itu meliputi standar isi, standar sarana dan prasarana, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan tenaga pendidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dan hal itu sebagai supervisor kita juga harus melihat berapa pentingnya 8 standar SMP ini untuk keberlangsungan pendidikan. Yang kedua yaitu pendampingan dalam perencanaan pengembangan satuan pendidikan. Nah, ini berfokus pada pengumpulan data informasi yang relevan mengenai kondisi dan kebutuhan siswa. Jadi, sebagai supervisor, tentunya kita melakukan kegiatan observasi lapangan dan melalui analisis yang mendalam ini, eh, supervisor dapat mengidentifikasi kepala sekolah tentang apa saja tantangan yang dihadapi kepala sekolah
dalam melakukan pengembangan yang berpusat pada peserta didik, dan dalam hal ini supervisor sebagai pengawas juga perlu membina kepala sekolah, karena dengan adanya dukungan dari pengawas itu kepala sekolah dapat lebih mudah mengakses sumber daya dan praktik yang tepat untuk ditetapkan. Nah, dalam hal ini, profesor dapat melakukan tiga perencanaan pengembangan. Yang pertama, membina penyusunan visi, misi, dan tujuan. Yang kedua, memberikan arahan dalam penyusunan. Dan yang ketiga, mendorong pemanfaatan data evaluasi di sekolah. Nah, yang pertama ini membina penyusunan visi, misi, dan tujuan. Artinya, pengawas membantu kepala sekolah dalam merumuskan visi misi dan tujuan yang realistis dan realitas serta relevan dengan kondisi sekolah yang sekarang. Dengan kedua, memberikan arahan dalam penyusunan ini artinya memberikan arahan untuk kepala sekolah seperti membantu kepala sekolah dalam penyusunan rencana kerja sekolah atau RKS dan rencana kerja tahunan atau RKT yang terarah berdasarkan visi misi sekolah yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu ada mendorong pemanfaatan data evaluasi diri sekolah. Nah, dalam ini supervisor sebagai pengawas sekolah ini juga membimbing kepala sekolah dengan menggunakan hasil diri sekolah, hasil evaluasi diri sekolah untuk menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan permasalahan nyata di sekolah. Sehingga penting juga untuk pengawas sekolah ini melakukan analisis yang lebih dalam, analisis SWOT untuk mengetahui hal tersebut sehingga kita dapat melakukan pengawasan yang sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Nah, materi yang ketiga yaitu pendampingan dalam pelaksanaan program pengembangan satuan pendidikan ini memberikan dukungan teknis dan manajerial pada sekolah. Nah, dalam hal ini kita Bapak Ibu tentunya sebagai supervisor atau satuan pendamping satuan pendidikan ini dapat melaksanakan melalui 4 tahap. Yang pertama, memantau pelaksanaan program sekolah. Yang kedua, memberikan bimbingan teknis. Dan yang ketiga, menilai ketercapaian target. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik. Nah, yang pertama ini memantau pelaksanaan program sekolah. Artinya, Bapak Ibu sebagai pengawas ini memastikan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah itu berjalan sesuai rencana dan anggaran telah ditetapkan. Nah, dalam anggaran ini tentunya harus juga sesuai dengan rencana kerja sekolah atau RKS dari rencana kerja tahunan yang telah dirancang sebelumnya sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan hal ini, Bapak Ibu sebagai pengawas sekolah dan supervisor ini tentunya juga dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan dengan membantu melakukan pendampingan kepada kepala sekolah untuk mencapai target yang sesuai dengan visi misi sekolah. Dan yang kedua yaitu memberikan bimbingan teknis. Nah, dalam hal ini, pengawas sebagai supervisor memberikan bimbingan berupa bimbingan teknis dan solusi atas hambatan pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini yaitu yang sebelumnya saya sudah jelaskan tadi, yaitu meliputi mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan rencana kerja sekolah, RKS, dan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai visi misi sekolah. Ketiga yaitu menilai ketercapaian target. Nah, menilai ketercapaian target ini Bapak Ibu sebagai pengawas sekolah melakukan observasi atau secara rutin mengevaluasi sejauh mana program sekolah telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Tentunya pada program ini harus sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan terakhir yaitu memberikan umpan balik artinya untuk memulai perbaikan selanjutan. Berarti pengawas dapat melakukan observasi dan sebagai supervisor, Bapak Ibu dapat menyampaikan saran, evaluasi, dan rekomendasi sekolah, terutama kepada kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan untuk perbaikan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada aktivitas pembelajaran. Pada aktivitas pembelajaran ini,
Pada modul pelatihan terdapat pelatihan yang dapat Bapak Ibu pengawas sekolah akses, sehingga Bapak Ibu pengawas sebagai supervisor ini dapat menilai kemampuan kompetensi profesional berdasarkan tentang nilai yang sudah saya tetapkan dari 0,6 5,9 ini dan sampai 100%. Nah, adapun rubrik yang saya jelaskan itu dari rentang 86 sampai 100 itu benar-benar kepala sekolah ini eh, kompetensi Bapak Ibu telah sesuai pada mutu yang terpusat pada peserta didik sampai rantingnya nol terendah, yaitu kompetensi Bapak Ibu itu jika pelatihannya kurang memahami berarti kompetensi kurang memahami. Nah, selanjutnya karena sebagai supervisor tentunya kita perlu adanya pedoman untuk melakukan pembinaan dan evaluasi pengembangan sekolah. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Kepala Pengawas Sekolah ini dapat semakin dengan sesama Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2023 dengan peranan pengawas sekolah dalam pendampingan kepala sekolah. Nah, dalam pendampingan kepala sekolah ini nanti tentunya dapat berdampak langsung dalam pembinaan yang Bapak Ibu lakukan dalam suatu instansi lembaga pendidikan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu pengawas dapat mengakses video berikutnya yang merupakan topik pembelajaran. Terima kasih.